Kelvin Verdong bisa debut saat Indonesia jumpa Filipina. Kelvin Verdong dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia. PSSI berhasil mengurus semua persyaratan, sang pemain bisa debut melawan Filipina. Proses naturalisasinya sudah beres setelah diambil sumpahnya pada Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024. Dalam waktu dekat Indonesia akan jumpa Irak pada tanggal 6 Juni dan Filipina pada tanggal 11 Juni dalam ajang babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah beres proses naturalisasinya, PSSI kemudian langsung ngebut mengurus perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. PSSI pun mendapat persetujuan dari FIFA dan langsung mengirimkan surat persetujuan dari FIFA itu ke Federasi Sepak Bola Asia AFC, Rabu, 5/6. Dengan pengesahan FIFA tersebut, dan AFC pun telah mengetahuinya, maka legalitas pemain kelahiran tanggal 26 April tahun 1997 untuk merumput bersama timnas kuat secara hukum. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pun memberikan apresiasi kepada FIFA. Sejak kemarin banyak pihak di dalam negeri telah membantu prosedur Kelvin Verdong untuk segera memperkuat sepak bola Indonesia, terutama menghadapi pertandingan penting bagi langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir kepada wartawan. Saya apresiasi proses persetujuan yang dilakukan FIFA, yang secara langsung ikut mendukung agar sepak bola kita maju. Meski keputusan pemain yang akan bermain ada di tangan pelatih, tapi saya pastikan Verdong sudah siap bertanding saat melawan Filipina, ujarnya menambahkan. Kehadiran Kelvin Verdong tak hanya menambah kekuatan lini belakang timnas Indonesia, tapi juga persaingan yang akan terjadi bagi para pemain yang ingin membela Garuda. Hasil Timnas U20 Indonesia versus Ukraina, skuad Garuda kalah. Timnas U20 Indonesia tumbang 0-2 dari Ukraina dalam pertandingan perdana Turnoy Maurice Revelo 2024. Laga Timnas U20 Indonesia versus Ukraina berlangsung di Stade Jules Ladomegue pada Selasa 4 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Melawan Indonesia, Ukraina bisa mencetak gol dengan cepat. Serangan Ukraina pada menit ke-9 langsung membuat gawang Garuda Muda jebol. Pemain Ukraina nomor 4 Alexander Drambayev berhasil memberikan bola matang ke arah Hennady Sinchuk yang menusuk sisi kanan pertahanan Indonesia. Timnas U20 Indonesia beberapa kali melakukan serangan dalam pada babak pertama. Namun serangan-serangan itu belum berbuah peluang berbahaya. Di sisi lain, Ukraina mendapat peluang emas pada menit ke-29. Berkat Nikola Mikhailenko yang lantas mencari ruang tembak. Ia lalu menendang si kulit bulat memakai kaki kanan ke gawang Timnas U20 Indonesia. Kontribusi Hennady Sinchuk dan Nikola Mikhailenko membawa Timnas Ukraina memimpin 2-0 atas Indonesia di babak pertama. Mufli Hidayat sempat memberikan ancaman ke gawang Ukraina lewat tendangan dari luar kotak penalti pada menit ke-52. Akan tetapi upaya Mufli Hidayat tak membuahkan hasil seusai tendangannya mampu diblok oleh pemain bertahan Ukraina. 8 menit setelahnya, Ukraina mampu mencetak gol ketiga lewat bola lambung cantik yang mampu dieksekusi dengan baik dari tepi kotak penalti. Breaking news, Sinteyong stres sampai masuk rumah sakit. Sinteyong stres sampai harus dibawa ke rumah sakit jelang laga Timnas Indonesia versus Timnas Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu dibeberkan langsung oleh Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia, Marshal Irwan Masyita. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia sendiri akan melawan Irak dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Kamis 6 Juni sore waktu Indonesia Barat. Pertandingan itu sendiri menjadi salah satu laga yang penting bagi skuad Garuda. Pasalnya, jika Timnas Indonesia bisa menang kontra Irak, mereka pun otomatis akan mengunci tiket putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia tersebut, sekaligus lolos ke Piala Asia 2027.
Namun ternyata Sinteyong merasakan tekanan akan tantangan yang akan dihadapinya nanti. Sampai-sampai ia harus mengalami stres dan berobat ke rumah sakit pada hari Senin 3 Juni pagi. Kondisi itu sendiri dibocorkan oleh Marshall kepada awak media. Ini laga yang penting bagi timnas Indonesia. Sinteyong sendiri sampai stres dan kemarin pagi dibawa ke rumah sakit karena dia merasakan tekanan. Ungkap Marshall kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta pada hari Selasa 4 Juni tadi. Namun, Marshall membeberkan bahwa kondisi Sinteyong tidak mengalami masalah serius. Kata dia, pelatih berusia 53 tahun itu merasa stres karena ingin segera membawa timnas Indonesia menyegel tiket ke babak selanjutnya. Saya bilang ke dia jangan terlalu stres, tapi sekarang sudah tidak apa-apa. Kemarin sore kami sudah meeting dengannya. Stres ya karena tekanan kita mau menang. Bagi dia, lebih cepat lebih baik untuk menang dan kunci keputaran ketiga. Makanya mainnya jadi jam 4 sore, terangnya. Ramadan Sananta pamer daftar top skor saat tak dipanggil timnas. Penyerang Persis Solo, Ramadan Sananta memamerkan namanya yang masuk dalam daftar top skor kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu dipamerkan Ramadan Sananta dalam unggahan Instagram Story, Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024. Seperti diketahui, sosok Ramadan Sananta tak dipanggil Sinteyong ke timnas Indonesia untuk melawan Irak dan Filipina dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Adapun timnas Indonesia bakal melawan Irak pada tanggal 6 Juni kemudian menghadapi Filipina pada tanggal 11 Juni tahun 2024. Meski menjadi top skor di ajang ini, rupanya bukan menjadi jaminan nama Sananta tetap aman dalam daftar skuad Garuda. Buktinya, Sinteyong tak mengangkutnya dan memilih memanggil nama-nama lain seperti Dimas Drajat dan Malik Rizaldi. Selain Ramadan Sananta, pemain langganan timnas Indonesia yang tidak dipanggil seperti Elkan Bagot, Mark Klok, hingga Hoki Caraka. Kini di timnas senior, pelatih asal Korea Selatan itu pun lebih memilih sosok Dimas Drajat. Kini setelah tak dipanggil ke timnas Indonesia, Ramadan Sananta pun memamerkan namanya yang masuk dalam daftar top skor kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu dipamerkan Sananta melalui unggahan Instagram story pribadinya, Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024. Terlihat Sananta mengunggah ulangan unggahan akun ofisial FIFA World Cup. Dalam unggahan tersebut terlihat beberapa daftar pemain yang menjadi top skor kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terlihat Sananta masuk dalam jajaran top skor bersama bintang Korea Selatan, Son Heung-min. Ya, jika melihat dari daftar top skor, Ramadan Sananta memang telah mengoleksi 4 gol.